Selamat pagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama mari kami bersyukur kehadirat Allah SWT, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT. Salawat salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan perjuangan beliau lah, perjuangan beliau Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang. Kali ini kami membahas video dan berbincang Ustadz Fadlan, salah satu pengasuh pondok pesantren Baitul Anwar ini, dan salah satu mengisi kajian-kajian yang ada di masjid-masjid. Ustadz Fadlan ini salah satu yang sangat luar biasa bagi saya dan inspirasi sekali. Kali ini saya membahas tentang keutamaan sholawatan. Apa sih keutamaan ini? Benarkah sholawatan ini bisa menghasilkan dan bisa mendatangkan rezeki, jodoh, dan apapun? Apa kabar Ustaz? Salam. Ya, gimana menurut Ustaz terkait tentang sholawatan ini? Apakah sholawatan itu mendatangkan rezeki, jodoh, dan apapun? Bagaimana? Iya. Keutamaan sholawat ini memang luar biasa. Ini betul-betul juga ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika ada salah satu sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, yang artinya secara global yaitu, ya Rasulullah, berapa kadar waktu yang akan saya gunakan untuk membaca salawat kepadamu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, rubuk, seperempat dari siang dan malam, seperempatnya gunakan untuk membaca salawat. Kalau begitu ya Rasulullah, akan saya jadikan seperempat waktu dari hari-hariku untuk membaca salawat kepadamu. Kata Rasulullah, masyikta, silakan terserah kamu, tapi ketika ditambah lagi itu lebih baik. Kata Ubay bin Ka'ab, kalau begitu 2/3 dari hari-hari itu akan saya khususkan untuk membaca salawat kepadamu ya Rasulullah. Terserah, tapi kalau ditambahi lebih baik. Dan lantas Ubay bin Ka'ab mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, 1 hari 1 malam semuanya saya akan gunakan untuk membaca salawat kepadamu. Lantas Rasul mengatakan, idan tufahamu wa yufarzamu. Kalau memang begitu, maka seluruh urusanmu, seluruh kesusahanmu, apapun bentuknya, akan dihilangkan oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dosamu akan diampuni. Ini merupakan satu dalil bahwasanya sholawat itu bisa untuk apapun. Untuk apapun, untuk penyakit atau untuk corona dan semacam bisa. Bahkan mungkin kita pernah mendengar dulu bahwasanya kota Medina yang asalnya terkenal dengan kota Yathrib, kota yang terkenal penuh dengan penyakit, wabah, malaria dan semacamnya. Dengan datangnya Rasulullah ke sana, itu oleh Allah penyakit itu, wabah itu diangkat, dihilangkan dari kota Medina. Sehingga ketika asalnya bernama Yathrib berubah menjadi nama Thayyibah. Itu barokahnya siapa? Rasulullah SAW. Ini tempat dimasuki Rasulullah yang asalnya banyak penyakit hilang. Apalagi kalau Rasulullah SAW selalu berada di hati kita, maka insya Allah akan menghilangkan penyakit kita semua, termasuk di masa pandemi ini. Maka betul apa yang dikatakan salah satu habaib ketika ada orang mengatakan, ya Habib, apa doa apa, zikiran apa yang saya baca untuk supaya saya bisa selamat dari corona ini? Dia jawab oleh Habib, perbanyaklah membaca salawat. Ini termasuk
keistimewaan keutamaan membaca sholat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat itu bukan mengandalkan kita untuk mendapatkan rezeki, tapi juga keselamatan dunia dan Betul, akhirat. semuanya. Apalagi yang kita sholawati itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu kan rahmat terbesar, teragung yang Allah berikan kepada kita. Wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan, barang siapa yang menerima rahmat ini yaitu Nabi Muhammad SAW dan bersyukur atas nikmat ini yaitu nikmat Nabi Muhammad SAW, sa'ida fid dunya wal akhirah, maka dia itu akan bahagia di dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, waman raddaha wa jahadaha khasira fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang akan menolak pada rahmat ini, tidak mau iman kepada Rasulullah, tidak suka kepada Rasulullah, tidak berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, bahkan mengingkarinya, nah untuk mendalik dia itu akan rugi di dunia dan akhirat. Ini. Iya. Jadi sholawat itu juga selain bisa menolong nantinya Iya. dan diakui oleh Tuhan sama Rasul. Iya. Keutamaan itu sangat istimewa sekali. Sangat luar biasa sholawat. Bahkan sholat ini termasuk salah satu ibadah yang luar biasa. Kenapa? Kalau ibadah yang lain, ibadah sholat, ibadah zakat, ini yang melakukan hanya kita, ya, manusia, umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ibadah sholawat beda. Siapa yang melakukan? Kita, Allah, dan malaikat. Artinya ibadah ini bukan hanya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang melakukan, Allah juga melakukan, malaikat juga melakukan. Ini bukti bahwasanya sholawat itu sangat istimewa ibadah, dan sholawat itu termasuk ibadah yang pasti diterima. Walaupun kita lakukan dengan riya, pamer misalnya, pasti akan diterima, pasti akan sampai pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pasti akan dapat juga diampuni. Iya, yang pasti sudah. Jadi walaupun kita punya masalah, sering buat maksiat, tapi kita bersolawat kepada Nabi, Iya. maka itu diampuni oleh Allah. Akan diampuni oleh Allah. Dan juga apa? Orang kalau ini sering membaca sholawat pada Rasulullah SAW, berarti apa? Hatinya itu sering bersambung sama Rasulullah. Dan ketika hatinya orang itu sering bersambung pada Rasulullah, maka otomatis dia itu akan merasa apa? Malu untuk melakukan maksiat, malu pada Rasulullah. Ya, hatinya itu akan bersih. Bersih, ya betul. Jadi cara membersihkan hati adalah yaitu bersolawat. Berselawat, maka cukup bagi kita zikir berselawat. Ya, misalnya saya lagi ada beberapa habib itu mengatakan kalau kita berbalik bersolawat maka kita akan mendatangkan rezeki. Kita tidak boleh mencari rezeki, tapi rezeki yang ada itu dengan bersolawat. Betul. Saya katakan tadi, identik pahamuk, semua kesusahan kita, kesulitan kita, semua akan diatasi oleh Allah dengan barokahnya sholat, termasuk rezeki, jodoh, apa dengan selawat pasti akan cepat datang semuanya. Sholawat apa yang ijazah ada dari Ustaz Alan, ada ijazah diamalkan, kita harus diamalkan. Iya. Nah, untuk ibadah sholawat ini sebetulnya kata guru saya Abu Syekh Muhammad bin Maliki Al-Hasan ini bila mengatakan sholawat itu tidak perlu ijazah. Ada sedekah itu, orang-orang semuanya ketika maulid saling beri hadiah, bawa bingkisan, ini kan sedekah. Semuanya berkumpul untuk mencari ridha Allah dan mencari ridha baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sholawat itu sangat Luar biasa, sangat ya, itu bahwa terakhir ini adalah salat. Maka jangan sampai sia-siakan untuk bersolawat kepada Nabi, karena salah satu kita menyalahkan